Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Lovely Chloe Hidayat dari kelas 12-4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi penting nih teman-teman pada bab 3 yang berjudul Teknologi di Sekitar Kita. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe Rumah Belajar Indonesia agar teman-teman tidak terlewatkan video baru dari YouTube channel Rumah Belajar Indonesia. Yuk! Mari kita mulai. Tada! Ini dia yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, bagian A, ide pokok dan ide pendukung. Bagian B, menyampaikan hipotesis. Bagian C, berdiskusi. Bagian D, menulis teks diskusi. Bagian E, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Yay, sekarang kita bahas bagian A nih teman-teman, mengenai ide pokok dulu ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berisi hal paling penting yang ingin disampaikan sama si penulis nih teman-teman. Sementara kalimat lain dalam paragraf itu fungsinya untuk penjelas atau sebagai pendukung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ide pendukung. Di mana ide pendukung ini memperjelas ide pokok nih teman-teman. Ide pokok memerlukan ide pendukung supaya pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, bahkan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Nah, selanjutnya aku akan bahas ide pokok dan ide pendukung dalam buku dan resensi. Ide pokok dan ide pendukung itu bisa juga kita temuin dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu dong pastinya. Nah, ide pokok yang menarik bikin pembaca penasaran dan tertarik membaca buku tersebut. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan masih banyak lagi. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan bisa lebih jelas. Nah, ide pokok dan ide pendukung dari sebuah buku itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk resensi. Apa sih resensi itu? Aku gak pernah dengar. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Contohnya tuh kayak ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya, bisa berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Lalu pada bagian B, yaitu menyampaikan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban awal terhadap suatu pertanyaan atau masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori, fakta, atau pengamatan awal dan masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian, eksperimen, atau pengumpulan data. Ciri-cirinya itu harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam suatu rumusan hipotesis. Dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, juga harus dapat diuji kebenarannya nih. Lalu pada bagian C, yaitu berdiskusi, yaitu merupakan kegiatan tukar pendapat, gagasan, atau informasi antara dua orang atau bahkan lebih. Gunanya untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu dengan tujuan mencari solusi, kesepakatan, atau pemahaman bersama. Oke, sekarang aku akan menampilkan bagian dari tahapan diskusi yang sudah aku siapkan. Untuk bagian awal, yaitu persiapan diskusi. Biasanya, ini tuh nentuin peran dan topik yang mau dibahas. Selanjutnya,
Penyampaian masalah. Di sini tuh penyaji menjelaskan topik permasalahannya. Lalu pembahasan masalah. Biasanya peserta memberi ide dan solusi. Lalu ada tanggapan dan sanggahan. Ini nih bagian serunya, di mana ada pertanyaan, kritik, atau bahkan saran. Lalu ada pengambilan kesimpulan, yaitu menetapkan hasil bersama. Selanjutnya, ini ada bagian D, yaitu menulis teks deskripsi. Diskusi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Teks diskusi itu tujuannya untuk menyajikan perspektif berbeda tentang topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu permasalahan. Teks diskusi dapat berbentuk esai, naskah debat, atau teks untuk forum tertentu. Berikut ciri dari teks diskusi. Yang pertama, struktur terdiri atas isu dan permasalahan. Itu pasti. Yang kedua, biasanya memuat informasi yang bersifat informatif atau argumentatif. Serta yang ketiga, dari ciri kebahasaannya. Oke, sekarang kita ada di bagian penghujung nih, yaitu D. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Widih, kata-kata hari ini ya. Oke, mengelaborasi perasaan itu artinya menggali, mengenali, dan memahami emosi yang muncul dalam diri sendiri maupun orang lain. Lalu, menghubungkannya dengan situasi atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan kata lain, itu tuh kayak sebelum kita bisa mencari solusi, kita perlu memahami apa yang kita rasakan dan kenapa kita ngerasain hal tersebut. Sehingga masalah yang kita hadapi bisa dipahami lebih jernih. Alright, kita telah sampai di penghujung materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Lovely Chloe Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.